Ustaz, apa hukumnya jika ada seorang remaja sedang pacaran tapi tidak bertemu dan komunikasinya hanya lewat chatting? Oh. Anakku, setan gak pernah ngajak zina. Setan gak pernah ngajak, ayo zina. Nah, setan sudah tahu. Itu namanya SOS, standar operasional setan. 6 langkah setan. Pertama, nazratun, tatapan mata. Setelah nazratun, fabtisamun, senyuman. Pertama ngelihat, setelah ngelihat senyum. Setelah senyuman, fasalamun, say hello, hai. Setelah salam, fakalamun, ngobrol. Setelah kalam, famauidun, janjian. Setelah janjian, faliqaun, pertemuan. Setelah pertemuan, makan bersama. Setelah makan, apa kata pepatah orang Inggris? No free lunch. Tak ada makan siang yang gratis. Waspadalah. Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah. Berawal dari chatting. Kan ada lagunya itu. Berawal dari Facebook baruku. Oleh sebab itu berawal dari chatting, berawal dari browsing. Setelah browsing meningkat ke chatting. Habis chatting meningkat ke dating. Habis itu baru eating. Habis itu muncullah ing berikutnya. Jangan buka pintu-pintu setan. Ustaz, ini pacaran syariah loh Ustaz. Kami tetap menjaga. Saya cuma bangunin dia tahajud malam, tahajud call. Yang tahajud ya. Ingat, setan sedang bermain. Hati-hati, jangan sampai kalau terjadi. Nah ini kita jaga. Ini pacaran syariah Pak Ustaz. Manggilnya assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Kami manggilnya akhi ukhti Pak Ustaz. Bulan pertama akhi ukhti, bulan kedua ummi abi, bulan ketiga almarhum almarhumah. Jangan, nggak ada itu pacaran syariah. Dah. Ini pertanyaan anakku bagus sekali, berkualitas. Mudah-mudahan yang sudah melakukan stop, berhenti. Oke? Pak Ustaz, bagaimana cara menghadapi ujian untuk kelas 12? Dan doa apa saja yang dibaca ketika menjelang ujian? Mohon doanya Pak Ustaz. Rabbishrahli sadri. Lapangkan dadaku. Karena kalau dada terasa sesak, itu artinya asma sudah mendekat. Lapangkan dada. Wa yassirli amri. Mudahkan urusanku. Urusan ujian ini ya Allah, mudahkan. Wahlul 'uqdatam min lisani. Lapangkan lidahku supaya lancar ngomong. Kalau ujian lisan. Kalau ujian tulisan, lancarkan tanganku menulis. Yafqahu qawli. Supaya ini yang ngetes ini paham apa yang ku jawab. Sampai jangan sampai aku gemetaran, tulisanku seperti cakar ayam, sehingga dia tidak ngerti. Maka doa ini masuk ke dalam ketika mau masuk ruang ujian. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ketika sudah duduk tenang, baca alam nashrah laka sadrak. Bukankah sudah kulapangkan dadamu? Alam nasrah ka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak fa inna ma'al usri. Kalau sulit dimudahkan Allah. Kalau sulit dimudahkan Allah. Saya udah baca, kenapa tetap sulit Pak Ustaz? Enggak belajar. Jangan nanti habis malamnya ngorok. Pas bangun pagi langsung alam nasrah laka sadrak. Ah Ustaz Somad pembohong. Udah baca kok nggak bisa. Kamu nggak belajar? Enggak. Usaha, doa, tawakal. Usaha dulu. Ustaz dulu waktu di Mesir gimana? Diktat kami 1 lembar 1 pelajaran 500 halaman. Pelajarannya 14. Tambah Quran 2 juz. Yang tidak lulus 2 mata kuliah ngulang. 3 mata kuliah tidak lulus, potong beasiswa 25%. 2 tahun tidak lulus, potong beasiswa 50%.
3 tahun tidak naik tingkat, putus beasiswa, diusir dari asrama, pulang dari Mesir, tidak dikasih tiket, siap-siap buat rakit dari Sungai Nil ke Kali Ciliwung. Makanya kami beda antara orang jalan santai dengan dikejar anjing herder. Kalian kalau mau cepat lari, ikat tulang kambing di leher ini, ya, suruh 3 anjing herder ngejar. Nah, itu cepat itu. Kalah Valentino Rossi. Makanya kami dulu di Al-Azhar begitu, aturannya ketat. Di ruang ujian, kalau ada yang buat kopekan, ada yang nyontek, langsung security nangkap tangannya, dibawa ke kantor, visanya 1 tahun dicopot, deportasi pulang ke Indonesia. Malu. Makanya saya 4 tahun di Mesir tidak pernah nyontek sekalipun. Demi Allah, wallahi tallahi billahi, demi Allah, saya di Mesir 4 tahun gak pernah nyontek. Apakah Ustaz takut sama Allah? Pengawasnya ketat. Nah, jadi gimana Ustaz belajar dulu? Diktat 500 halaman, 300, 400, 500. Pertama, baca, buka kamus. Karena kita bukan orang Arab. Kamus di kanan, diktat di kiri. Buka. Baca kedua, kasih garis. Penting, gak penting, kurang penting. Penting, gak penting, kurang penting. Penting, gak penting, kurang penting. Baca ketiga, hafal. Pertama, baca, buka kamus. Kedua, garis, penting, gak penting. Ketiga, hafal. Setelah itu, masuk ruang ujian. Lulus semua, gak lulus 1. Pernah saya gak lulus tahun pertama, gak lulus mata kuliah fikih. Tahun ketiga, gak lulus mata kuliah akidah. Tapi alhamdulillah 4 tahun nilai saya good. Tapi itu gak ada apa-apanya. Teman yang lain, very good, excellent. Paling tinggi, mumtaz, excellent. Di bawah mumtaz, jaid jiddan, very good. Di bawah very good, jayyid, good. Di bawah itu, gagal. Alhamdulillah, good, jadilah. Daripada gagal. Bila kita mengagumi seorang, kita mendoakannya agar jadi jodoh kita. Apakah itu bisa mengubah takdir jodoh kita, Pak Ustadz? Baru kelas 11. Kelas 11 doanya jodoh. Kelas 11 ini doanya lulus aja dulu. Naik kelas aja dulu. Oke. Kamu berdoa minta kawin sama Hayati. Kebetulan yang berdoa ini namanya Zainuddin. Dalam serial Tenggelamnya Kapal Van der Weyden. Ya Allah, jodohkanlah aku dengan Hayati. Menurut kamu saat di SMA Negeri 32 ini, Hayatilah yang paling cantik dan indah. Ternyata setelah kuliah di UI ada yang lebih cantik. Apa mungkin kamu berdoa, ya Allah, doaku yang lama delete aja. Minta jangan dia. Minta sama Allah, ya Allah, berikanlah yang terbaik menurut Engkau bagiku di dunia dan di akhirat. Jangan sebut. Karena hari berganti, musim berubah, saudaraku. Yang hari ini kau lihat cantik, besok ada yang lebih cantik. Mudah-mudahan Allah berikan bukan karena cantiknya, tapi Dia yang bisa menemanimu, membuat ibadahmu khusyuk, menjauhkan engkau dari narkoba, membuat engkau selamat dunia dan di akhirat. Hewan dinosaurus, ini lompat-lompat pertanyaannya. Dari jodoh langsung ke dinosaurus. Dinosaurus itu sebelum Nabi Adam atau setelah Nabi Adam? Nabi Ibrahim 2000 tahun sebelum Nabi Isa. Kita sekarang tahun 2018. Berarti dari Nabi Ibrahim ke kita baru 4000 tahun. Dari Nabi Ibrahim ke kita baru 4000 tahun. Dari Nabi Ibrahim ke Adam lebih kurang begitu juga. Jadi sekitarannya belum sampai 10.000. Sedangkan fosil-fosil itu jutaan tahun.
Maka hewan-hewan besar itu sudah ada di dunia ini, karena dunia ini sudah tua. Lalu Allah kirimkan satu makhluk bernama Adam, nama istrinya Hawa. Ingat itu. Dalam agama Yahudi, dalam agama Kristen, dalam agama Islam, yang diajarkan Adam dan Hawa. Sekarang ada yang mengajarkan Adam dan Asep. Mohon maaf Pak Asep, jangan tersinggung. Kita diajarkan laki-laki dan perempuan. Jadi Nabi Adam itu belakangan. Makhluk-makhluk purba yang ditemukan fosil-fosil dalam tanah itu jutaan tahun yang lalu. Bila kita merasa sakit hati terhadap omongan teman, walaupun sudah berusaha buat kita ikhlas tapi nggak bisa Pak Ustadz, lalu harus bagaimana lagi Pak Ustadz? Lapor ke Polda. Dia ambil foto saya di internet, lalu dia coret-coret mata saya, lalu dia ejek somat setan. Saya pergi ke Polda, saya PAP, pencemaran nama baik, masuk penjara berapa? 4 tahun. Nah sekarang siapa yang berani ngejek? Ejek saya, ejek. Hei kau yang mau ngejek saya, yang mau main-mainkan foto saya, yang mau motong-motong video saya, yang mau memburuk-burukkan saya, siap-siap kau masuk penjara 4 tahun saudaraku. Like and share. Ini negara hukum. Ini negara hukum. Jangan macam-macam. Bapak polisi ada. Apalagi tadi di kantor saya sudah foto. Sebelah kiri Pak Kapolres, sebelah kanan Pak Dandim. Itu foto saya simpan, nanti kita share.